Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya teman-teman semua. Di sini Abang menggantiin Pak Holan untuk mantau kalian, untuk ngajar kalian teori Daspro pertemuan ke-10 ya. Karena Pak Holan hari ini sedang ada pergi kerja tugas, ada perintah tugas gitu. Jadi nggak bisa ngampu kalian hari ini. Jadi ganti Abang. Nah, oke. Jadi pada pertemuan ke-10 ini materinya tentang pointer. Abang persilakan untuk kelompok yang mau presentasi, silakan tampilkan slide-nya, slide PPT-nya. Silakan. Baik, Bang. Tunggu sebentar, Bang. Oke. Gimana tugasnya kemarin? Susah nggak? Yang lain? Alhamdulillah. Susah kan? Ya, kan udah ngabarin juga, cukup sulit sebenarnya. Kalian, Abang, maksudnya dipersilakan lah gitu, dipersilakan untuk bertanya di classroom, diskusi, nggak ada yang mau nanya. Nggak ada yang larang kalian gitu. Ini juga mengundang sama semua. Ya, gimana Ali? Gak apa, sampaikan aja. Sembari nunggu nih yang mau presentasi. Oh, udah nih. Oke. Udah muncul, Bang. Oh, udah. Silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 10 yang hari ini akan membahas tentang pointer dalam bahasa C. Baiklah, di sini pertama anggota kami yaitu yang pertama itu Wahyudi, baik, dan lalu yang kedua adalah saya sendiri Muhammad Rizky Adi Syahputra, dan yang ketiga adalah Riston Francisco Togatrop yang tadi tidak bisa menghadiri untuk melaksanakan presentasi ini. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Wahyudi. Pada Wahyudi dipersilakan. Tunggu bentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini ada apa itu pointer. Pengertian pointer secara garis besar, pointer merupakan variabel tipe data yang mengandung alamat penyimpanan memori dari suatu variabel. Pada saat kita membuat suatu variabel pasti akan memiliki sebuah alamat memori. Tanpa pada contoh di bawah ini,
bahwa variabel A yang bertipe data integer memiliki alamat memori 0001, sedangkan variabel B yang bertipe data float memiliki alamat memori 0002. Sini ada operator dalam pointer. Di sini ada dua. Operator pointer. Terdapat tunggu. Operator diferensi yang dilambangkan dengan lambang ampersand atau N, dan operator referensi yang dilambangkan dengan asterisk atau bintang. Ini operator diferensi. Operator diferensi merupakan operator yang menampilkan alamat memori dari variabel tanpa seperti contoh sebuah variabel A yang bertipe data integer dengan nilai 108. Ketika kita memasukkan perintah print dengan A sama dengan persen X dan ampersand A atau operator diferensi A, maka hasil eksekusi dari variabel di atas akan menampilkan A sama dengan 62FE1C yang merupakan alamat memori dari variabel A, bukan nilai variabel A. Pada saat mengeksekusian menetapkan penyimpanan memori dilakukan secara otomatis oleh compiler dan operating system. Lanjut. Di sini operator referensi. Operator ini mengakses secara langsung nilai yang terdapat dalam suatu alamat memori, seperti pada contoh di bawah ini. Sebuah variabel A bertipe data integer yang memiliki nilai 14 dan pointer referensi P, di mana P dideklarasikan memiliki alamat memori yang sama dengan variabel A. Lalu dimasukkan perintah print dengan P dengan %i dan operator referensi P, di mana isi pointer P yang dicetak merupakan nilai dari alamat memori variabel A, yaitu 14. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Aditya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari Wahyudi, yaitu selanjutnya pointer dan tipe data array. Pointer pada tipe data array berfungsi untuk menunjuk alamat variabel array. Seperti pada contoh, tampak di sini sebuah variabel array yang memiliki 6 variabel di dalamnya, lalu sebuah pointer reference P, di mana P dideklarasikan sama dengan A. Lalu sebuah perintah printf %i sama dengan operator difference P. Di sini tampak bahwa hasil eksekusi merupakan alamat dari variabel array tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya itu pointer dan tipe data array selanjutnya. Di sini terdapat tipe data array yang sama, hampir sama program, cuma di sini operatornya diganti menjadi operator reference yang saat dilakukan eksekusi akan menampilkan nilai dari variabel array tersebut, di mana nilai yang diambil pada variabel array tersebut secara acak diambil dari nilai pertama atau pada baris 0 variabel array tersebut. Contohnya itu pada
pointer dan tipe array berikutnya yang terdapat operasi aritmatika. Contoh programnya hampir sama seperti yang tadi, cuman di sini ditambah suatu operasi aritmatika untuk menampilkan variabel tipe data array-nya yang selanjutnya. Di sini terdapat tipe data array integer yang berisi 6 variabel sama seperti tadi, dan pointer reference P, di mana P dideklarasikan sama dengan A, printf, %i, dan operator reference P. Di sini dapat operasi aritmatika P plus plus, di mana maka dasarnya printf %i dan operator reference P, di mana fungsi operator aritmatika ini adalah untuk menambahkan hasil eksekusi untuk menampilkan variabel array selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya itu operasi pointer pada array. Untuk contoh operasi pertama, terdapat sebuah tipe data array A yang memiliki 6 variabel di dalamnya, dan pointer P dengan P dideklarasikan sama dengan A. Lalu perintah printf dimasukkan dengan %i dan operator reference P++, di mana operator tersebut merupakan dua perintah yang dijadikan satu, yaitu printf %i operator reference P yang merupakan operator pointer reference, dan P++ yang merupakan operasi aritmatika, sehingga yang dicetak merupakan variabel pertama dari array tersebut, yaitu 14. Untuk operasi pointer pada array yang berikutnya, itu untuk contoh kedua, bentuk programnya sama seperti sebelumnya. Namun di sini operatornya diganti dengan reference ++ P, di mana operator tersebut juga merupakan dua instruksi yang dijadikan satu dari operator aritmatika, yaitu P++ dan printf %i operator reference P yang merupakan operator reference. Untuk cara kerjanya sama seperti pada slide sebelumnya, itu slide 8. Namun di sini variabel yang ditampilkan hanya nilai variabel kedua dari array tersebut, yaitu 23. Untuk contoh operasi pointer yang ketiga, yaitu operator yang diganti dengan plus operator reference P, di mana pointer menunjuk variabel array yang pertama, lalu kemudian ditambah 1. Sehingga hasil eksekusi dari program ini merupakan variabel array pertama yang ditambah 1, yaitu 14 tambah 1 sama dengan 15. Untuk contoh operasi pointer pada array keempat, yang kembali diganti cuman hanyalah operatornya saja, yaitu menjadi plus operator reference P++, di mana pointer akan kembali menunjuk variabel array yang pertama, kemudian ditambah 1, sehingga hasil eksekusi yang keluar dari adalah 15, dan posisi pointer yang semula berada di array 0 atau baris ke 0 akan bergeser sebanyak 1 kali ke kanan menuju variabel berikutnya, yaitu 23. Selanjutnya itu contoh program. Di sini terdapat variabel integer X dan operator pointer reference P, dan sebuah variabel array yang memiliki 6 variabel. Di sini P dideklarasikan sama dengan A, dan lalu perorangan X dibuat sebanyak 6 kali, yang akan memanggil pointer B yang berisi variabel A. Dengan menggunakan perintah printf, %i, dan operator reference P, hasil eksekusi tersebut berisi nilai array variabel A yang dicetak secara berurut. Ya, tampak seperti ini.
uh, program ini melakukan perulangan sebanyak 6 kali, yaitu yang diambil dari nilai variabel array yang terdapat pada program tersebut, sehingga hasilnya dapat dilihat seperti ini, dicetak berurut secara berurut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih untuk yang presentasi materi poin. Nah, sekarang Abang persilakan deh untuk teman-teman yang lain untuk memberikan pertanyaan ke teman-temannya. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada yang belum dimengerti. Silakan tanya. Bisa tanya, Bang? Ya, silakan Freddy. Tadi kan ada di printf itu kan ada plus di awal gitu. Itu fungsinya apa ya? Yang di mana? Yang ada di printf di slide terakhir kalau nggak salah. Slide Oh, terakhir. mungkin bisa tampil lagi presentasinya ya, Muhammad. Udah muncul? Udah. Yang ini ya, Sun? Bukan. Yang atas Yang mungkin. mana? Yang atas yang slide 12. Nah itu. Yang di print itu kan ada printf %i/n terus koma plus gitu. Maksud plus itu ya? Iya. Oh. Di sini printf %i ma n plus p. Bentar. Slide 11. Maksudnya di sini, Son. Jadi kan ini operator reference p. Jadi dia kan menunjuk variabel array yang pertama. Jadi yang plus ini fungsinya kayak 1. Jadi plus depannya kayak 1 ditambah dari variabel reference yang pertama ini. Jadi hasilnya tuh kayak hasil cetakannya tuh makanya dapat 15. Fungsinya kayak gabungan operasi aritmatika gitu. Itu masih. Oke, terima kasih pertanyaannya Freddy. Bagus ya. Jangan dimatikan dulu PPT-nya. Tampilin lagi. Ini sedikit meluruskan aja. Coba yang slide atasnya. Nah, oke. Nah, jadi kan di sini. Yang mana, Bang? Ya tadi. Nah, yang itu. Nah, di situ kan ini. sama nih. Abang nambahin aja. Jadi kan di situ sahabat tuh ada pakai plus. Nah, yang atas tuh plus-plusnya itu sebelum apa namanya? Tanda bintangnya itulah kayak. Yang ini kan sebelum tanda bintangnya setelah tanda bintang plus P. Nah, kalau dia bentuknya seperti itu, maksudnya kita pada alamat memorinya ini kita akan menggeser. Jadi kan kalau dalam array itu dia udah menyatakan ini alamat memori. Mau itu array, string, itu dia menyatakan alamat memori. Nah, jadi kalau kalian ingin dalam array ingin kayak mengakses sebuah kayak elemen menggunakan pointer, dia bisa menggeser dengan cara ini. Bintang terus plus P. Jadi dia menggeser, ini cara menggeser. Nah, sementara kalau yang slide ke bawahnya tolong. Nah, yang atas.
Lagi Bang. Kelebihan. Ini tadi ya. Bukan yang plus-plusnya sebelum bintang. Yang plusnya sebelum. Yang Nah, yang ini. Ini. Nah, kalau yang ini berarti kita menginginkan, kalau yang plus-plus duluan, berarti kita menginginkan penambahan pada alamat memori array yang pertama gitu. Nah, jadi dapatkan perbedaannya. Jadi kan kalau bentuk kayak gini kan kita maksudnya kan menambah satu gitu kan. Sementara kalau yang bentuk kayak gini berarti sama menambah satu. Sementara yang sebelumnya tadi itu kita menggeser. Karena kita menentukannya itu sebelum menunjuk alamat memori. Sementara ini dia menunjuk alamat memori. Jadi dia bisa menambah. Bisa dipahami nggak ya? Kita tahu agak ribet. Izin bertanya Bang, Oke, silakan Wahyudi. itu yang Mas Rahman tadi menambah satu angka, itu bisa nggak ditambahin gitu beberapa angka lagi selain satu gitu Bang? Maksud dari angka satu ditambahin itu maksudnya apa gitu? Terima kasih. Oke. Ya, kan udah ini kan sebenarnya kita kan udah pernah pelajarin juga nih. Yang penambahan plus-plus gitu kan atau min-min itu kan ini. Kalau ada plus-plus berarti kita menambah satu gitu. Contohnya seperti yang di slide ini. Berarti kita menambah satu pada alamat memori yang 14 ini. Elemen array 1 berarti alamat memori 1. Kalau plus-plus gini berarti ada nambah satu gitu. Kalau min-min berarti kurang satu. Kayak gitu. Nah, yang uniknya di pointer karena dia menunjuk alamat memori, dia bentuknya seperti ini. Ada pointernya ya. Ada pointer plus plus pointer P. Nah, lalu kalau misalkan kalian ingin menggeser alamat memori array atau bisa bilang elemen arraynya lah ya. Itu biar mudah. Elemen arraynya kalian bisa sebelum setelah bintangnya, setelah pointernya baru kalian plus plus P. Atau kalian ingin menambah 2, geser 2 kali. Kalian tinggal tambah 2P aja, selesai. 2 tambah P, 3 tambah P kayak gitu. Nanti dia bakal menggeser 2 sampai lebih, 3 lebih gitu. 2 sampai 3 langkah kayak gitu. Ya gitu sih. Karena memang kalau untuk kelebihan pointer, dia itu sebenarnya beda dengan daripada variabel dan array. Karena kalau variabel dan array itu dia kan menyimpan nilai ke dalam variabel. Sementara kalau pointer tuh dia menyimpan alamat memorinya. Alamat memorinya ditunjuk dia untuk disimpan, bukan sebuah nilai gitu. Jadi dia kayak unik gitu. Nah, itu ya. Oke. Tuh. Bagus sih pertanyaannya ya. Tuh sama Freddy juga. Bersinambungan lah gitu. Oke, ada lagi yang tanya teman-teman untuk ke tim yang presentasi. Ayo silakan. Masa itu aja yang bertanya. Ya pertemuan. Ayo silakan. Gak ada lagi yang bertanya. Gimana nih?
Bang, saya mau bertanya. Oke, silakan. Siapa tadi? Mutiara. Oke, Mutiara, silakan. Kalau ini kan tandanya bintang. Kalau yang tadi saya lihat ada kayak tanda apa simbol dan gitu. Itu bedanya apa, Bang? Oke, silakan yang tim presentasi. Bagus nih pertanyaannya, biar kalian juga paham juga Nah, apa perbedaannya. baiklah, terima kasih untuk Mutiara yang telah memberikan pertanyaan. Tadi kan ya slide sebelumnya nih, ini ada operator yang ditandai dengan tanda ampersand atau N. Di sini yang menggunakan operator ini merupakan operator deference. Di sini operator deference itu berfungsi untuk menampilkan alamat memori dari variabel tersebut. Tampak di sini kayak ini kan variabel array berpointer reference P sama dengan A. Di sini printf-nya menggunakan operator deference. Jadi hasil yang ditampilkan di sini merupakan alamat memori dari variabel array ini. Sedangkan untuk yang selanjutnya di sini variabel array sama seperti tadi, namun di sini menggunakan operator reference. Di sini operator reference itu digunakan untuk menampilkan nilai dari array tersebut. Jadi kalau kita menggunakan operator reference di sini atau yang menggunakan tanda bintang ini, maka hasil eksekusi yang keluar merupakan nilai dari yang terdapat dalam variabel array tersebut. Dalam kasus ini merupakan nilai pertama atau variabel pertama dari array tersebut. Intinya kayak operator deference atau yang N itu untuk menampilkan alamat memori, sedangkan operator reference itu yang menggunakan tanda bintang ini untuk menampilkan nilai dari variabel tersebut. Sekian. Sip. Gimana Mutiara? Sudah mengerti atau ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Terima kasih, Rizky. Oke. Pertanyaan bagus, terus teman kalian yang menjawab juga ya sudah bagus ya, udah mengerti untuk cara menjawabnya. Coba Rizky ke slide tadi yang menunjukkan apa tadi untuk nampilan alat memori. Nah yang ini, ya yang ini. Itu kalian ada sedikit salah itu. Jadi kalau kalian ingin menampilkan alamat memori, itu kalian jangan pakai %i Persen formatnya. X nih. Iya, %x. Nah, gitu. Ya mungkin ada kesalahan teknis itu screen-nya. Nah, itu aja sih. Kan kalau bentuk alamat memori itu dia biasa dia heksadesimal. Dia ada angka, ada huruf. Heksadesimal dia bentuknya. Jadi kalau untuk variabelnya pakai persen I, Bang. Kalau yang alamat Iya, memori persen X. iya. Jika kalian mau mengakses nilainya itu pakai %i, akses nilai ya. Kalau ingin menampilkan alamat memori yang ditujukannya, kalian pakai persen X. Gitu. Kasih, Bang. Ya. Ada lagi yang tanya nih ya, di kolom chat ada yang bertanya nih. Ayo, Muhammad Anang Prayogi, buka mic-nya. Ayo, tanya. Mana nih, Muhammad Anang Prayogi? Gak ada orang ya? Persilakan. Ada kok orangnya. Ayo, bertanya dong. Buka mic-nya aja. Biar ada itu. Biar ada komunikasinya.
Ya, silakan. Nah, apa? Mic-nya bermasalah ya? Apa gimana nih? Pertanyaan ada di chat nggak? Iya, pertanyaan di chat. Maksud Abang bertanya langsung aja biar maksudnya ada komunikasi gitu. Oke. Ayo, mau nang lagi? Mungkin ada kendala jaringan, Bang. Ada jaringan ya. Oke. Nah, sulitnya kalau online ya. Oke, mungkin Rizky mungkin bisa bacakan pertanyaannya di itu langsung dirimu jawab ya. Mas Rizky terus nih, mana satu lagi timnya? Kalau lagi gantian lah. Oh, pertanyaannya di sini, pointer bisa mengoperasikan apa saja selain array dan kapan sebaiknya menggunakan pointer pada pemrograman. Uh, Gimana? Saya lagi yang jawab, Bang. Oke, jawab terus ya, aktif ya. Siap. Pertanyaan yang tadi, pointer bisa mengoperasikan apa saja selain array dan kapan sebaiknya menggunakan pointer pada pemrograman. Untuk penggunaan pointer itu tidak terbatas saja pada array, tapi kami di sini hanya membahas tentang materi array. Penggunaan pointer juga dapat digunakan pada tipe data string, operasi aritmatika seperti tadi. Baru dapat juga digunakan pada fungsi seperti ditunjukkan pada contoh soal yang tadi juga. Dan untuk penggunaan pointer itu fleksibel, digunakan sesuai keperluannya saja, di mana penggunaan pointer itu sebenarnya untuk mengorganisasikan suatu program sehingga suatu program itu terlihat lebih terstruktur dan penggunaan memorinya dapat lebih diperkecil. Oke. Ada lagi Rizky? Atau sudah? Udah. Oke. Gimana? Siapa tadi Pak? Muhammad Tenang Prayogi, apa udah jelas atau masih kurang ingin ditanyakan lagi? Oke, bagus nih pertanyaannya nih untuk kalian nambah-nambahnya juga. Jadi kan kalau yang dipresentasikan teman-teman kalian ini kan hampir banyak kan array ya, tentang array dan juga ada juga tentang variabel, tapi ditekankan array. Nah untuk tambahan aja,
Sebenarnya kalau untuk penggunaannya itu bisa selain array ya bisa untuk nyimpan nilai variabel biasa, terus bisa juga untuk nyimpan string gitu. Nah, terus kan kalau yang kita juga pelajarin kemarin itu kan tentang array ya. String itu kan bentukan dari array gitu. Nah, jadi pengoperasiannya sama. Kalau untuk array, jadi kayak yang plus plus tadi tuh plus plus pointer p itu sama. Bentuknya kayak gitu nanti. Jadi kalau dalam string misalkan Rizky lah nih kan. Jadi saya buat plus plus pointer p. Jadi namanya nanti is key gitu. Nah, kayak gitu sama aja untuk string. Nah, jadi abang ngambil ini poin yang tadi dijelaskan teman kalian. Jadi pointer ini gunanya dia memperkecil memori. Ya, benar itu. Dia jadi sebenarnya keunikan pointer tuh kayak gitu. Dia selain cara penyimpanannya berbeda, penyimpanannya itu lebih kecil, memakan memori, nggak akan lebih banyak. Makanya kalau sebenarnya ini kan dasar gitu. Sebenarnya kalau misalkan kalian emang udah tinggi banget kalau mau belajar bahasa pemrograman itu, pointer ini paling banyak digunakan harusnya. Tapi untuk sekarang sih kayak tugas-tugas kita nih nggak bakal banyak sih. Bahkan abang aja di eh, mata CU juga pointer nggak ada dipakai lagi. Cuman untuk kalau bisa ke depannya bakal banyak dipakai karena pertama satu itu ukuran memorinya lebih kecil penggunaannya. Terus kedua dia itu eh, nggak rentan. Apa sih namanya? Datanya itu nggak rentan. Jadi kalau misalnya kita nyimpan dalam variabel, datanya itu bisa kemungkinan bisa kayak ketukar atau ada permasalahan lah. Sementara kalau kita nyimpan dalam pointer, dia nggak bakal ketukar karena kita menyimpan alamat memori gitu. Nah, seperti itulah. Bang sebenarnya lupa-lupa ingat juga ini kalau pointer. Tapi ya mungkin bisa dimengerti. Oke. Makasih Mama Namperogi pertanyaannya juga Muhammad Rizky yang sudah menjawab. Ada lagi yang mintanya? Ya, silakan. Ada yang tanya? Kalian kalau sama Pak Holan ada absen ini nggak di SS kalau das das pro ini? Ya di sana. Di GC Pak, di GC Bang. GC maksudnya gimana ya? Kalau sama Di Pak Holan chat biasanya bang, di chat, Bang. tulis nim Ketik sama nama. nama nim di kolom chat, dong habis itu di Oh alah. Ya udah udah telat ya harusnya. Ya udah kalian list aja sekarang ya. Apa? Biasa pas awal pertemuan atau pas akhir listnya? biasanya awal sih bang, Awal, Bang. dibatasin gitu kalau udah sampai jam berapa ditutup absennya. Oh gitu. Oke oke. Ya udahlah kalau untuk sama abang juga karena abang nggak tahu, kalian ikutin aja juga sama kayak cara Pak Olan, list aja dari sekarang. Nah, abang nggak batasin kok. Ya silakan list. Sama nimnya ya. Sip. Sembari ngisi absen, ada lagi yang mau tanya? Ya, sembari nunggu ada yang mau tanya nggak?
Yo. Gini deh. Ada lagi mau tanya nggak? Oke lah. Kayaknya nggak ada ya. Oke. Ini abang mungkin ada sedikit mau nampilkan juga yang materi yang abang punya tentang pointer. Sedikit aja sih untuk nambah-nambah juga kalian. Udah nambah belum? Sekarang. Udah, Bang. Udah. Oke. Nah, bentar ya. Nah, ini pointer. Mungkin bisa abang ambil poin pentingnya aja. Jadi pointer itu variabel khusus, lalu dia saling sharing ya, bisa dibilang sharing sama-sama alamat memori yang sama gitu. Jadi kelebihannya satu lagi nih pointer. Jadi kalau kalian misalkan ubah nilai di pointer, nilainya ya, nilai di pointer, atau kalian ubah nilai di nilai variabelnya yang sudah tersimpan ke pointer, dia nanti akan ikut rubah salah satunya. Sorry, gitu. Jadi kalau misalnya variabel kan ubah, pointernya kan ubah. Misalnya kan di pointer kan ubah, nilai di variabel juga berubah. Gitu. Karena alamat memorinya sama. Itu kelebihannya. Sama memori bagi elemen memori yang sama gitu. Nah, lalu untuk deklarasi dan initial pointer nih. Deklarasinya itu ada banyak cara ya. Dia ada yang seperti ini, yang pertama nih. Nampak nggak sih di layar ya? Oh, Bang Zoom nih. Oh, lah, nyangkut. Nyangkut. Udah, mungkin nampak lah ya. Nah, ini ngedeklarasi seperti ini, terus bintang pointer, gitu. Terus kayak gini. Tapi rata-rata banyak yang buat sih yang atas ya. Kalau orang luar itu yang atas ini ngebuatnya. Cuman abang lebih senang yang ini. Jadi maksudnya kayak langsung di sebelah variabelnya menunjukkan ini pointer gitu, bintang di sebelah variabelnya. Jadi lebih enak. Nah, ini untuk inisialisasi nilainya. Tadi kan juga dari tampilkan teman-temannya sama ya bentuknya kayak gini juga. Nah, ini untuk sedikit tambahan, kalian nggak akan bisa menyimpan nilai dalam pointer jika kalian membuat, misalkan di sini kan pakai dan ya, bintang gitu. Kalau kalian pakai bintang di sini atau kan bintang integer pointer ptr, bintang ptr sama dengan dan var, itu nggak bakal bisa, hukumnya haram ya, nggak bakal bisa untuk diakses atau nggak bakal bisa untuk dijalankan. Jadi kalau dalam menggunakan pointer, kalian harus deklarasi terlebih dahulu pointernya, integer bintang pointer, lalu kalian dalam waktu mengisi, kalian buat pointer polos gini tanpa bintangnya, terus ngisi pakai alamat memori, pakai dan variabel. Dia nyimpan alamat memori ya. Ingat itu aja. Pokoknya dalam pointer itu dia nyimpan alamat memori. Jadi kalau kalian ingin menyimpan ke dalam pointer, kalian harus pakai dan depannya, nilai variabel tersebut. Kecuali untuk array dan string. Karena array dan string itu sudah menunjukkan ke alamat memori. Jadi dia gak perlu pakai dan. Gitu.
Sampai sini mau tanyakan? Mungkin abang kecepatan atau ada yang bingung? Bang, mau tanya nih. Ya silakan. Eh, itu kan untuk apa printer sama dengan dan par gitu ya kan. Ya, Misalnya pakai dan ini ganti dengan bintang itu nggak bisa ya bang? Ini kan sama printer itu. nggak bisa. Kalau kalian menyimpan bintang pointer itu nggak akan bisa. Kayak kan ingin menyimpan pointer kan hanya bisa menyimpan alamat memori gitu. Alamat memori sebuah variabel. Nggak akan bisa seperti itu. Intinya bentuknya seperti ini sih. Ingat kayak gini aja. Terus ya sedikit tambahan aja juga. Nah, itu mungkin kalau mungkin ada yang bertanya mungkin nanti ya. Kenapa kalau array dan juga string itu kita nggak perlu pakai apa namanya dan gitu kan? Ya, dia karena sudah menunjuk alamat memori gitu. Kenapa bisa dibilang menunjuk alamat memori? Karena array dan string itu bisa dibilang eh, kan misalkan itu kan dia menyimpan banyak data. Nah, untuk menyimpan banyak data itu dia harus menyimpan harus harus mengakses alamat memorinya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian buat array atau string, itu dia sudah mengakses alamat memori, bukan sebuah nilai menyimpan variabel, beda. Nggak seperti kayak integer A sama dengan 10 misalkan. Nah, itu kan menyimpan nilai. Sementara kalau array dan string itu dia menyimpan alamat sudah gitu. Makanya dia nggak perlu dan nanti kalau udah menyimpan ke dalam pointer. Nah, kayak gitu ya. Ini tambahannya aja. Kita lanjut. Nah, ini contoh kode programnya yang tadi kalau kita mau menampilkan alamat memori kita format spesifiknya itu pakai x, %x ya. Kalau dalam variabel kita harus tampilkan harus buat dan di depannya. Sementara kalau dalam pointer nggak perlu karena dia udah menyimpan alamat memori. Jadi nggak perlu lagi kita pakai dan x. Lalu untuk ngakses nilainya, nilai dalam variabel sama ya %i variabel. Terus untuk pointer dia harus pakai bintang di depannya untuk menunjukkan kita ingin menampilkan nilai gitu. Nah, itu sih sama seperti kayak teman kalian tadi presentasi. Ya, bagus sih. Nah, ini hasilnya. Lalu ini pointer dan array. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Ini maksudnya menyimpan nilai yang sama. Jadi kalau kita ingin mengakses elemen array juga bisa pakai pointer. Kalau kita lihat sendiri pointer nih padahal kita nggak deklarasi sebagai array gitu. Cuma kita bisa ngebuat eh, seperti array. Kita ngakses pakai eh, elemen gini, akses elemen 0 gitu kan, ptr 0 bisa. Padahal kita nggak buat ini kan, nggak buat secara bentuk array, tapi jadi pointer tuh bisa. Itu sih. Lalu untuk oke, selanjutnya pointer dan string. Nah ini seperti yang abang bilang tadi tuh. Jadi kalau pointer di plus kan gitu kan, sama seperti tadi bentuknya, dia akan menghasilkan outputnya itu, misalkan abang masukin nilai pointernya Johan gitu, nama abang sendiri, terus di plus kan, dia bakal menggeser nilainya. Jadi kita akan menampilkan hanya nilai setelah pergeseran. Jadi bisa lihat sendiri di pointernya itu hasilnya seperti ini, sementara yang bawahnya tetap. Nah, yang seperti ini hanya bisa dilakukan di pointer, nggak bisa dilakukan di char di string. Nah itu kelebihannya, gitu. Salah satu kelebihannya. Uh, nah oke sih dari sini. Ada yang ditanyakan nggak?
Ya, sampai sini yang ditanyakan nggak? Bang, Yuk, boleh nanya bang. silakan Rizky tanya. Eh, Kalau untuk variabel tuh, satu variabel tuh nilainya bisa dipanggil 2 pointer gitu loh bang. Kayak satu variabel punya Di, 2 bisa dipanggil. oke, abang paham. Dia sebenarnya pointer ini bukan untuk memanggil. Sebenarnya sama seperti kayak kayak menyimpan sebuah nilai ke dalam variabel. Kalian kalau kalian dalam variabel ini nyimpan dalam 2 pointer tuh bisa. Kan soalnya kan intinya itu dia menyimpan gitu. Jadi satu pointer menyimpan variabel A, pointer satu menyimpan variabel A, pointer 2 menyimpan variabel A. Bisa. Sama aja kayak kayak menyimpan variabel biasa gitu. Yang perlu diingat ya kayak menyimpan alamat memorinya, alamat memori variabel tersebut, bukan sebuah nilainya. Itu Alfredi kenapa tuh gabut? Iya bang. Oke. Dirimu di mana, Alfredi? Di kampus ya? Iya, Nginap. iya nginap. Oke. Sama orang sana bilang dari Jo. Siap, Bang. Oke. Sip. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, tanya. Nah, untuk tugas yang pointer nih kalau menurut abang mungkin nggak susah sih. Gak bakal kayak susah juga. Susah juga cari soalnya sebenarnya. Kalau mau cari soalnya itu, kalau nggak gampang, kalau nggak gampang kali, susah kali pasti. Ya nggak mungkin dikasih susah kali gitu. Jadi nanti cari yang ya gampang aja lah. Kayak ada yang tanyakan ya? Bang, mau bertanya. Eh, Oke, silakan. di slide tadi bang, di slide terakhir, besar. Slide siapa? Punya abang. Ya, yang Oh, ntar ya. tipe data chart. Nah, nih, yang string kan? Oke. Iya bang. Di situ kan yang ke print yang di awal kan Johan, Iya. pas itu yang ke print Ohan kan. Itu kan menurut saya datanya karena datanya satu, makanya ya ke print Ohan gitu ya bang. Kalau datanya beda macam array kan 23,25 baru itu kurung kurawal itu kan beda data, makanya dia cuma menggeser, bukan menghapus salah satu angkanya. Nah, benar. Ya, benar. Sama. Ya, ini dia perbedaannya. Dia di sini, oke bagus tanya, ntar dulu. Nah ya, jadi ini perbedaannya kalau dalam array menggunakan angka dengan array menggunakan string. Array string ini kan juga sebuah array gitu. Nah, kalau dalam string itu kalian bisa, kalau misalkan kalian nyimpan dalam char string kayak gini, ya kan jadinya string lah bisa dibilang. Jadi kalau kalian ingin ngeprint, ngeprint string, dia keprint semua kan. Kalau kalian coba juga di misalkan kalau kalian coba di kayak variabel kemarin-kemarin gitu. Sementara kalau kalian ngeprint array, kalian kan harus pakai loop, pakai for pakai looping gitu. For berapa untuk ngeprintnya biar banyak. Nah itu perbedaannya. Jadi kalau dalam string itu dia kalau sekali ngeprint semuanya. Sementara kalau dalam array dia hanya satu angka.
Kecuali kalau kalian ngeprintnya seluruhannya gitu. Paham nggak ya? Bisa dipahami nggak ya? Em, Gimana ya? Kalau kayak kata dirimu tadi Wahyudi yang menggeser, dia memang menggeser. Kalau kalian eh, dia kan menggeser misalnya dari 14 ke 23 tadi ya di slide PPT teman kalian tadi presentasi Heeh. dari 14 ke 23. Jadi 14 itu udah gak bakal bisa digunakan lagi. Jadi kalau kalian pakai looping, pakai for, kalian ngeprint semuanya, 14 itu gak akan bisa akses. Jadi kan hanya bisa ngakses dari 23 terusnya. Kayak gitu. Nah, itu bisa dipahami kan? Kalau string kan dia memang ngeprint langsung semuanya gitu loh. Kalau array, kalau kalian mau ngeprint, kalian harus ngakses setiap elemennya untuk di print. Gitu. Jadi bisa pakai looping gitu kan. Pernyataan loop. Bisa dipahami kan? Atau abang kecepatan atau kurang jelas? Gimana Yudi? Abang takut kecepatan juga jelas ini. Iya bang. Bisa. Gimana? Udah paham belum? Siap-siap. Ya. Oke, ada yang bertanyakan lagi nggak? Ya, ada yang bertanyakan lagi? Oke. Sepertinya hmm, sepertinya udah ya. Oh, udah cukup nih belum presentasinya untuk materi pointer? Udah cukup belum? Atau ada yang bertanyakan lagi? Ayo, gimana? Ayo, kakak yang jawab sudah, berarti kan sudah abang anggap sudah mengerti dan abang akhiri juga untuk pertemuan teori Daspro. Ayo, gimana? Ah, ya adalah mungkin sudah cukup sekian untuk pertemuan hari ini lah ya. Kalau dari abang sih review dikit aja mungkin eh, presentasinya bagus, isi PPT-nya bagus, lalu tanya jawab juga bagus, dari baik dari yang bertanya, pertanyaan bagus dan juga yang menjawab dari tim presentasinya juga bagus. Nah, yang tetap sama ya mungkin yang aktif-aktif bertanya aja ya mungkin sama aja orang-orangnya. Mungkin selanjutnya bisa ya kedepannya bisa banyak lagi lah gitu yang bertanya. Masa itu ya terus kan. Salah nilainya juga. Ya. Oke, mungkin udah sekian. Nah, ya. Oke, mungkin sudah cukup sekian hari ini.
Yang absen ada lagi nggak yang absen? Atau udah semua? Abang nggak batasin nih. Silakan yang belum absen, yang merasa belum absen. Tunggu nih. Oke, kayaknya nggak ada ya. Ya udah deh. Oke, abang cukupkan untuk pertemuan teori Daspro. Nanti kita langsung lanjut ke ini ya, ke praktikumnya sama juga tanya jawab. Abang ini aja eh, langsung akhiri, abang matiin recordnya. Jangan live dulu ya. Oke, cukup sekian ya bang. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.